Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan Muhammad Syarkawi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkep, golongan 2, angkatan 3, kelompok 1, nomor daftar hadir 20. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas resume materi agenda 2, akuntabel dan kompeten. Akuntabel. Sebagai ASN, kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang dimaksud adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, ataupun institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Fungsi akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, merupakan peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas bisa dilihat dalam piramida berikut. Mulai dari yang paling bawah, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling di atas adalah akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama, harus memiliki jiwa kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nilai dasar yang kedua adalah kompeten. Sebagai SN, kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. ASN dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuannya sehingga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu menghadapi perkembangan yang berkembang terus-menerus. Kata kunci dari kompeten yaitu 1. Kinerja terbaik, 2. Sukses, 3. Keberhasilan, 4. Learning ability, dan ahli di bidangnya. Panduan perilaku atau kode etik dari kompeten. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut
pengelolaan ASN berbasis merit system. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.